Anies kembali memberikan pukulan keras kepada Prabowo Subianto, teman, sebagai presiden dan kepala pemerintahan. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, beberapa hari ini saya keliling Aceh Tamiang, Langkat, Padang. Saya duduk di tenda pengungsian, ngobrol dengan para ibu yang kehilangan rumah, anak-anak yang belum bisa sekolah, bapak-bapak yang lahannya tertimbun oleh kayu dan lumpur. Setelah melihat langsung, rasanya sulit untuk menyebut ini sebagai bencana biasa yang bisa ditangani sendiri oleh daerah. Menurut saya kita sudah waktunya mengakui ini sebagai bencana nasional. Ini soal keberanian mengakui bahwa skala kerusakan dan penderitaan sekarang memang butuh kekuatan negara. Dengan status bencana nasional, pemerintah pusat punya ruang lebih besar untuk mengerahkan anggaran, personel, alat berat, dan program pemulihan tanpa ragu-ragu. Dan buat warga yang terdampak, apa bedanya? Kalau jadi bencana nasional statusnya, maka aliran logistik bisa lebih deras. Makanan, air bersih. Jadi bencana, jangan disebut bencana alam, ini bencana bikinan manusia. Ini bencana kebijakan-kebijakan yang dulu merusak hutan. Dan yang mengalami dampaknya siapa? Semua makhluk. Semua makhluk, bukan cuma manusia, semua makhluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saat ini saya sedang berada di ferry di Merak, sedang dalam perjalanan menuju Lampung Selatan. Nah, beberapa hari ini kita dikejutkan oleh deretan kabar bencana. Kita tercekat melihat rangkaian foto, video di sosial media. Ada badai senyar yang memicu hujan ekstrim dan banjir di Aceh dan Sumatera Utara. Banjir bandang melanda Sumatera Barat. Lalu Gunung Semeru erupsi dan diikuti juga dengan peningkatan aktivitas gunung di beberapa daerah. Ada pula berita tentang satwa liar yang menderita akibat kegiatan manusia yang menghilangkan habitat alami mereka. Ada video orangutan di Aceh yang harus makan sisa-sisa makanan manusia. Lalu juga penderitaan gajah di Tesonilo yang habitatnya rusak oleh ulah manusia. Nah, semua berita ini membuat kita cemas, lelah, bahkan merasa kewalahan. Nah, di tengah derasnya berita, mudah sekali kita jadi merasa lumpuh, bingung harus mulai dari mana. Lalu berakhir hanya dengan scrolling layar HP dan bersedih. Jangan. Setiap dari kita sekecil apapun bisa membantu. Pilih salah satu isu yang paling menyentuh hati atau paling mengganggu benak kita. Mungkin membantu penyintas banjir atau warga di sekitar gunung berapi atau mendukung upaya penyelamatan satwa seperti orangutan di hutan Aceh atau gajah di Taman Nasional Tesonilo. Lalu lakukan tindakan. Kita bisa salurkan donasi melalui lembaga-lembaga kredibel, kirim bantuan logistik, ikut kerja relawan, atau ajak teman, keluarga, rekan kerja untuk ikut peduli. Tentu kita wajib terus menyuarakan agar pemerintah dan aparat di semua tingkat agar bergerak dengan cepat dan serius. Tapi sambil kita lakukan itu, kita juga tidak menunggu dan kita bisa bergerak bersama. Di saat-saat seperti ini, kita hidupkan kembali semangat warga, jaga warga. Kita saling jaga, saling menguatkan, saling membantu. Karena di atas segala bencana yang membuat bangsa ini tetap hidup berdiri adalah kita semua tidak menyerah untuk saling menolong. Demikian, salam buat teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ini menarik ya, bagaimana Anies Baswedan kembali membuka suara, teman-teman, terkait dengan bencana alam yang ada di 3 provinsi ya, Sumatera Utara, Barat, dan Aceh. Anies mengatakan bahwa ia sudah berkeliling ke beberapa daerah di sana, teman-teman ya, melihat langsung bagaimana dampak dari bencana tersebut, bagaimana jumlah korban jiwa, ya, para bantuan-bantuan dan sebagainya, dan itu membuat hati Anies sangat pilu ya. Dan kembali lagi Anies memberikan sindiran dan harapan bahkan kritikan kepada pemerintah ya, tertuju kepada Prabowo Subianto sebagai kepala negara ya.
Di sini Anies mengatakan ya, ia sudah berkeliling dan melihat secara langsung bahwa di sana sangat miris teman-teman ya, hancurnya daerah lingkungan ya, bahkan masyarakatnya yang menjadi korban, dan itu tidak bisa dipulihkan, tidak bisa diatasi oleh Pemda, pemerintah daerah baik kabupaten kota maupun provinsi. Tidak ada yang bisa, kata Anies Baswedan. Ini harus negara yang hadir, harus negara yang memulihkan, karena negara yang bisa ya. Makanya dilakukan, kata Anies, yaitu status bencana nasional. Dan ini tidak main-main, kata Anies. Dan harus ada hal tersebut ya. Benar sekali teman-teman, bagaimana eh, pernyataan Anies ini dikuatkan oleh beberapa aktivis juga ya, seperti Rocky Gerung. Rocky Gerung juga kalau kita melihat di media sosialnya, dia selalu mengkritisi hal ini teman-teman ya. Setiap hari, setiap detik teman-teman ya, supaya dilakukan status bencana nasional. Ya, karena apa? Karena ini sudah menyangkut nyawa yang mungkin hampir 1000-an nyawa yang sudah menjadi korban, bahkan yang hilang masih banyak. Dan negara masih saja menganggap hal tersebut bukan status nasional ya. Status bencana nasional masih dianggap ya, kelas daerah kali. Dan inilah yang menjadi sebuah ironi yang terjadi saat ini. Bagaimana kemudian seharusnya pemerintah harus gerak cepat teman-teman ya, harus saling bahu-membahu ya, mengatasi masalah ini ya, supaya ada pemulihan yang terjadi ya. Dan kalau kita lihat kritikan Anies ini sangat luar biasa teman-teman ya. Anies tidak sembarang memberikan kritikan ya, memberikan saran kepada pemerintah ya, apalagi masalah kemanusiaan. Bagaimana menurut kalian?